Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Rosana SSM Ikom, selaku dosen pengempu program studi Public Relation. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Riandika Arwanda Rubianuari dengan nomor induk mahasiswa 24050 dari KM 401 PJJ Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal program Public Relation in Journey Airport Connecting Indonesia, Elevating Hospitality. Sebelumnya, terlebih dahulu saya akan menyampaikan komponen utama program. Yang pertama adalah komunikator perusahaan, yaitu VP Corporate Communication dan Corporate Secretary. Kemudian target publik sasaran dari internal adalah penyelarasan budaya XAP1 dan AP2, dan eksternalnya adalah penumpang, maskapai, media, dan pemerintah. Media strategis, media sosial resmi, rilis pers nasional, aktivitas event, terminal, dan in-journey APP. Kemudian waktu pelaksanaan, program insentif selama 12 bulan Januari sampai Desember. Tujuan atau goal utamanya adalah meningkatkan brand awareness, entitas baru sebesar 80% dan menyamakan standar pelayanan CSI minimal 4,8 atau 5,0. Kemudian ada strategi branding, yaitu penyelarasan visual logo fisik secara merata dikombinasikan dengan aktivitas budaya pelayanan hospitality global. Selanjutnya adalah manajemen strategis tahap 1 dan 2. Tahap 1 yaitu identifikasi masalah. Yaitu pada tahap awal ini, fokus utama kita adalah memetakan situasi real di lapangan. Kita perlu memahami apa saja hambatan komunikasi dan persepsi yang muncul di masyarakat setelah proses penggabungan perusahaan. Langkah strategis yang dilakukan yaitu audit komunikasi pasca merger, kemudian survei kepuasan penumpang digital, dan monitoring sentimen media. Kemudian adalah analisis situasi, yaitu publik masih bingung dengan identitas baru in-journey airport serta adanya tantangan standarisasi kualitas pelayanan secara nasional. Kemudian di tahap kedua adalah perencanaan dan pemrograman atau planning dan programming. Setelah mengidentifikasi masalah utama, kita masuk ke tahap perancangan program dan pembentukan narasi untuk mengatasi kebingungan publik tersebut. Strategi pesan utama yaitu kita harus membangun satu narasi tunggal yang kuat kepada publik. Pesan utamanya adalah integrasi ini dilakukan demi memberikan keuntungan langsung bagi masyarakat, yaitu mempercepat waktu transit, memperluas jaringan rute penerbangan, serta menaikkan standar kenyamanan di setiap aspek pelayanan bandara. Segmentasi fase kampanye rencana 12 bulan. Bulan 1 sampai 4 adalah edukasi identitas baru, fokus pada sosialisasi merek. Kita mengenalkan kepada publik apa itu in-journey airport, mengapa logo dan nama berubah, serta apa visi di baliknya. Bulan 5 sampai 8 transformasi layanan menuju world class. Di fase ini kita mulai mengkomunikasikan bukti nyata perubahan. Kita tunjukkan peningkatan fasilitas, digitalisasi sistem, dan layanan berstandar internasional yang mulai diterapkan. Bulan 9 sampai 12 apresiasi pelanggan. Fase terakhir difokuskan untuk menjaga loyalitas. Kita meluncurkan program-program penghargaan, mendengarkan masukan penggunaan, dan memberikan apresiasi langsung kepada para pelanggan setia. Dan yang terakhir adalah alokasi anggaran. Distribusi anggaran merata. Pendanaan tidak akan berpusat di satu wilayah saja. Anggaran akan didistribusikan secara proporsional dan merata berbasis regional otoritas bandara. Hal ini memastikan setiap daerah memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk melakukan transformasi yang sama cepatnya. Kemudian adalah manajemen strategis tahap 3 dan tahap 4. Kedua tahap ini merupakan jembatan antara rencana yang sudah kita susun di atas kertas dengan realita di lapangan, serta bagaimana kita mengukur keberhasilan dari implementasi tersebut. Mari kita bahas satu persatu secara mendalam. Tahap ketiga adalah tindakan dan komunikasi, taking action. Pada tahap ketiga ini, fokus utama perusahaan adalah mengeksekusi strategi melalui aksi nyata dan mengomunikasikannya dengan baik
kepada publik maupun pemangku kepentingan. Ada 3 pilar utama yang dilakukan tahap ini. Yang pertama adalah aksi nyata atau taking action. Langkah pertama adalah manifesti fisik dari strategi baru perusahaan. Dalam konteks ini, perusahaan melakukan 2 terobosan besar, yaitu peluncuran seragam baru frontliner. Kita meluncurkan seragam baru untuk staf garda terdepan atau frontliner dengan motif batik modern. Hal ini bukan sekedar pergantian pakaian, melainkan representasi visual dan identitas baru yang profesional namun tetap mengangkat kearifan lokal. Kemudian ada standar internasional dan digitalisasi. Seragam dan pelayanan baru ini dirancang untuk memenuhi standar internasional yang diperkuat dengan proses digitalisasi terminal. Tujuannya adalah menciptakan efisiensi, kemudahan transaksi, dan pengalaman pengguna yang modern di area terminal. 2. Komunikasi publik atau public communication. Sebuah aksi nyata tidak akan berdampak besar tanpa adanya strategi komunikasi yang masif dan terarah. Oleh karena itu, kita menjalankan 3 program komunikasi utama, yaitu kampanye video dokumenter, yaitu membuat konten audiovisual yang mencerminkan perjalanan transformasi pelayanan di media sosial. Ini bertujuan untuk membangun kedekatan emosional dan transparansi kepada masyarakat. Kedua adalah media gathering, mengundang rekan-rekan media untuk berkumpul dan berdiskusi. Ini adalah ruang bagi perusahaan untuk memaparkan visi strategis secara langsung agar pemberitaan di luar sana akurat dan positif. Ketiga, airport tour bagi jurnalis, memberikan pengalaman langsung kepada jurnalis untuk melihat fasilitas dan sistem digitalisasi baru di terminal sehingga mereka dapat menulis berita berdasarkan fakta real di lapangan. 3. Yaitu aktivitas event atau event activation. Untuk menghidupkan suasana terminal dan memberikan nilai tambah bagi pengguna jasa, kita mengadakan aktivitas berupa pameran berkala kebudayaan Nusantara. Pameran ini ditempatkan secara strategis di terminal keberangkatan internasional. Tujuannya adalah menjadikan terminal tidak hanya sebagai tempat transit, tapi juga sebagai etalase budaya yang memperkenalkan kekayaan Indonesia kepada dunia. Kemudian tahap 4 atau evaluasi program. Setelah semua tindakan dan komunikasi dijalankan, kita masuk ke tahap keempat, yaitu evaluasi. Di tahap ini kita menggunakan indikator berbasis data atau data driven untuk mengukur apakah investasi dan strategi yang kita lakukan memberikan hasil yang diinginkan. Evaluasi dibagi menjadi 3 parameter, yaitu yang pertama adalah pengukuran output. Di sini kita akan mengukur sejauh mana pesan komunikasi kita sampai ke masyarakat luas melalui media sosial dan media massa. Kita melakukan evaluasi total kuantitas pemberitaan positif, kemudian kita memantau share of voice atau SOV untuk melihat seberapa dominan brand kita dibicarakan dibanding kompetitor. Kemudian kita melakukan tracking terhadap tingkat engagement media sosial seperti likes, komen, dan shares, untuk memastikan audiens benar-benar tertarik dengan konten transformasi kita. Kedua, pengukuran dampak atau impact measurement. Pengukuran ini berfokus pada perubahan persepsi dan kesadaran masyarakat terhadap brand dalam jangka panjang. Kita menjalankan riset brand health tracking di akhir tahun. Riset ini berfungsi khusus untuk mengukur tingkat pengenalan merek atau brand awareness, reputasi dan persepsi masyarakat setelah melihat perubahan seragam, digitalisasi terminal, dan pemeran budaya yang telah kita lakukan. Yang ketiga adalah tinjauan operasional atau operational review. Ini adalah evaluasi yang paling konkret terkait kualitas pelayanan di lapangan. Kita melakukan audit berkala terhadap pencapaian skor Customer Satisfaction Index atau CSI atau indeks kepuasan pelanggan. Perusahaan menetapkan target yang sangat ambisius, yaitu batas minimal kenaikan skor CSI berkisar antara 4,8 hingga 5,0. Target skor 5,0 ini sengaja dipasang sebagai standar world class atau kelas dunia. Angka ini menjadi bukti nyata apakah digitalisasi dan transformasi pelayanan kita benar-benar diakui keunggulannya oleh penumpang. Secara garis besar, hubungan antara tahap 3 dan tahap 4 adalah hubungan sebab akibat yang saling mengikat.
Tahap 3 adalah momentum kita untuk bekerja, berinovasi, dan menyebarkan berita baik kepada publik. Sementara tahap 4 adalah cermin kritis kita untuk melihat apakah kerja keras di tahap 3 sudah efektif, efisien, dan mampu membawa perusahaan menuju standar kelas dunia. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih.